Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kembali dalam berkat pagi. Good morning everyone. Bapak Ibu boleh menulis di live chat, God is so good. Terima kasih Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan, amin, bagi masa depanku yang penuh harapan. Sama-sama. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, semua yang Kau buat baik buat kami. Terima kasih Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama
ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Engkau alasan selama ku hidup. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mohon maaf karena suaranya agak serak, jadi tidak bisa bernyanyi dengan sempurna ya, tidak bisa nada tinggi, tidak bisa overtone ya, tidak bisa nyanyi lepas, tapi tidak menghalangi untuk tetap bisa menyembah Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan, bagaimana apa itu kekudusan. Saudara, kita tahu bersama ini sangat luas, tapi saya hanya membagikan sedikit saja bagaimana yang Tuhan mau untuk kita hidup, saudara. Mungkin ada orang berpikir bahwa hidup kudus itu artinya, memang artinya kan terpisah. Ya, kekudusan itu artinya orang yang menjaga kehidupan itu terpisah dari kehidupan dunia, dari kehidupan dosa. Tapi bukan berarti kita kemudian tidak hidup bergaul dengan orang, atau kemudian kita menjadi aneh sendiri, saudara, ya, mengurung diri 24 jam, puji Tuhan, haleluya, berdoa. Bukan, saudara. Kita Bapak Ibu yang bekerja, Bapak Ibu yang punya keluarga, kita bangun keluarga normal, saudara, ya. Ada Bapak Ibu yang jalan-jalan mungkin ke mall, ataupun ke pasar, atau jalan-jalan olahraga, saudara, ya, atau mungkin ke Ancol, atau mungkin bisa keluar kota, keluar negeri, apapun itu, saudara, ya. Jadi itu pun tidak mengganggu keselamatan, saudara, ya. Jadi bukan berarti aduh kita nanti jadi berdosa, bukan. Saudara yang mungkin lagi jalan ketemu orang, makan di mall, atau ada mau relax ya, jalan ke Bali misalnya, apakah itu berdosa? Enggak, saudara. Hidup manusia normal, naturally kita hidup di dunia, kita makan, kita bekerja, kita bangun pagi, kita tidur, kemudian kita ada punya keluarga, membangun usaha, punya mimpi, dan masih banyak yang lain. Normal, tetapi ada sisi yang lain yang kita perlu jaga, yaitu hidup rohani kita. Jadi jasmani dan rohani kita mesti balance. Jadi kehidupan jasmani juga kita jaga, kehidupan rohani yang paling utama untuk kita menjaganya. Dan Tuhan bilang kita harus menjaga kekudusan. Orang yang ingin dipakai oleh Tuhan dikatakan dipandang layak oleh tuannya, yaitu orang yang hidup dalam kekudusan, disucikan oleh Tuhan. Ada satu ayat berkata, 1 Korintus 6 ayat 11, dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu. Jadi dahulu itu mungkin hidup dalam dosa, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Jadi bagaimana kita hidup kudus? Yang paling pertama, terima Yesus dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah jalan, itu adalah kunci, saudara, untuk engkau hidup di dalam kebenaran yang menguduskan kita, darah yang menyucikan setiap kita. Karena kita tidak perlu menambahkan apapun dari pengorbanan Kristus, karena Dia sudah mati, dan itu yang membuat kita orang yang percaya, orang yang berdosa, menerima Yesus, engkau disucikan, diampuni, dosa kita dibuang ke tubir-tubir laut, dilupakan, disucikan, dihapus sama sekali dari memorinya Tuhan. Kita dikatakan dijadikan putih seperti salju. Tapi bagaimana cara ketika kita telah diselamatkan, disucikan, untuk kita menjaga, menghargai kekudusan yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Jadi kita bukan kemudian yang saya katakan tadi, oh kita berusaha dengan sekeras tenaga kita untuk hidup kudus, saudara, ya. Karena tidak ada orang yang dapat memiliki, menjadikan standar hidup kudus banget. Ada orang, oh ya dia puasa gak berhenti, saudara, ya. Apakah dia bikin dosa? Ya masih manusia, masih ada salah, saudara, ya. Karena standar kekudusan itu, ya puasa, saya juga puasa, saya juga menjaga kekudusan, menjaga sesuai firman, ya. Dan itu semua karena anugerah Tuhan, kekuatan dan keputusan juga yang kita ambil setiap hari. Tetapi standar kekudusan, ada orang kan merasa, oh saya udah kudus, orang lain udah jauh di bawah saya. Gak ada seperti itu, saudara. Setiap kita berjuang setiap hari. Daud bilang, aku berjuang
untuk pelanggaranku, dosaku setiap hari. Dan firman Allah berkata, bahkan Paulus juga bilang, apa yang tidak aku mau justru itu yang aku mau. Tapi apa yang tidak mau itu ada gerakan tarik menarik dalam kehidupan manusia, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita ada keputusan, kita ada pilihan, kita ada tindakan iman. Saudara, bukan hanya beriman. Jadi kalau kita menilai bahwa ada kekudusan standar yang diberikan oleh setiap manusia, ya, jadi kita berusaha sendiri supaya kita kudus, dan kemudian kita kemudian berusaha dengan sekeras tenaga supaya kita bisa menjadi orang yang kudus. Saudara, tidak ada seperti itu. Kita hidup karena anugerah Tuhan. Kita hidup karena kebaikan Tuhan. Kita hidup karena kasih setia Tuhan yang memampukan kita. Sehingga kalau kita ada sampai hari ini cuma karena Tuhan. Tetapi kita punya part, kita punya bagian. Jadi jangan juga masa bodoh, ya udahlah, saya kan hidup kudus karena Yesus sudah menerima saya, Yesus sudah mengampuni saya, that's it. Jadi kemudian kita bebas, tidak ada usaha juga. Bukan berarti ada orang kan sampai aduh bagaimana ya supaya hidup kudus ya. Benar, tidak salah saudara ya. Ada mungkin saya ketemu dengan orang yang sampai tidak mau bergaul, saudara, puasa nggak berhenti, nggak mau bergaul sampai rasanya mau kerjain apa-apa itu dosa, saudara. Jadi sudah keluar dari konteks. Karena firman Allah berkata bahwa bertambah banyak, dikatakan kita perlu beranak cucu. Jadi kita ada tanggung jawab keluarga. Ada anak-anak yang kadang kita perlu antar ke mall, kita perlu antar jalan-jalan. Karena firman Tuhan berkata dalam dikatakan dalam Tesalonika juga dikatakan bahwa biarlah roh jiwa tubuh kita ini sempurna dan baik-baik. Baik-baik itu artinya prosper, artinya penuh, tidak ada sesuatu yang kurang. Saudara, jadi bukan hanya roh aja, tapi jiwa dan tubuh kita. Sebab itu ada banyak orang yang mungkin kena mental ya. Orang zaman sekarang bilang kena mental. Karena memang ada orang kerja terus, tidak ada istirahat, tidak ada bed rest. Padahal tubuh ini harus seimbang antara rohani, jasmani, dan jiwa. Jadi ada orang juga rohani terus, dia tidak memperhatikan tubuhnya. Ada saya ketemu dengan seorang, dia setiap jam 3 malam dia atau jam 2 malam sampai pagi dia doa. Akhirnya darah rendah, akhirnya kolaps, saudara ya. Jadi karena kita perlu punya hikmat. Ada orang puasa nggak berhenti kemudian melanda. Karena ya kita perlu punya hikmat. Saudara, saya menaruh ada hikmat yang saya biasa. Kalau saya lagi ada pekerjaan yang berat atau melakukan perjalanan ataupun harus ada sesuatu yang saya harus ada ekstra tenaga. Saya menyadari saudara, saya kadang ada darah rendah ya bawaan mungkin, tapi saya yakin sudah sembuh. Cuman saya perlu berhikmat. Jadi kalau saya puasa tidak ambil ketika saya lagi ada sangat padat. Saya ambil puasa ketika ada longgar supaya saya ada waktu untuk spend time dengan Tuhan. Jadi ada perbedaan antara puasa dan diet. Saudara, ada orang puasa kemudian kurus atau mengejar aduh saya hidup kudus. Enggak juga saudara. Betul, puasa itu membuat kita merendahkan diri. Tapi jangan pernah berpikir ketika saudara berpuasa saudara jauh lebih kudus dari orang lain dan tidak gampang kena dosa. Ada teman saya puasa karena dia namanya puasa, kemudian dia kan gampang emosi dong karena tidak ada makanan. Jadi metabolisme otak ini juga kayak memberi perintah gitu kepada dari perut kita lapar kepada otak, oh kamu lapar, oh kamu lemes dan sebagainya, sehingga emosi kita tidak stabil. Saya ketemu seorang anak ya, anak sudah remaja ya, sudah 30 tahun, dan dia bilang aduh saya disuruh mama puasa. Oh iya bagus dong saya bilang. Tapi dia bilang kemudian iya tapi mama saya puasa tapi marah-marah. Oh saya bilang kenapa? Saya nggak tahu, tapi dia puasa setiap hari. Tapi kayak pompa bensin gitu, apa LPG meledak ya, itu juga salah. Dan kemudian ya mungkin saya bilang karena secara tubuh jasmani kita gampang tersulut nanti, karena puasa itu kita secara metabolisme ini kita kemudian menjadi lemes, nggak makan saudara ya. Tapi kan bukan berarti kita juga harus ingat ada hikmat lebih baik dari kuasa. Jadi sekali lagi bukan berarti saudara karena kalau standar kekudusan kita, orang ini kudus banget, orang ini luar biasa. Enggak, yang nilai itu Tuhan. Kadang kelihatan dari luar keren, cinta Tuhan, melayani, angkat Tuhan, tangan mungkin menyembah Tuhan, tapi kemudian baru bikin dosa. Kita nggak pernah tahu. Karena kalau standar orang tinggal dalam kekudusan pada zaman itu, orang Farisi, orang Saduki, saudara, yang dikatakan fasik, itu mereka renungkan firman Tuhan loh. Mereka baca firman. Tapi kalau memang mereka hidup kudus, Yesus nggak mungkin panggil mereka ular beludak.
Jadi ingat, kekudusan itu keharusan. Saudara, ini perintah Tuhan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Tetapi itu karena anugerah yang Tuhan berikan dan tekad kita, saudara ya. Bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat. Berpuasa, puji Tuhan, itu yang saya lakukan juga dan menjadi standar hidup kekristenan. Kita perlu merendahkan diri, kita perlu hidup bergaul dengan Tuhan. Tetapi jangan jadikan itu suatu religi, kehidupan yang rutin saja, sehingga saudara dengan anggapan bahwa kemudian kita menyendiri, gak ketemu orang. Saudara, Anda bebas mau ketemu orang, mau jalan ke mall, bebas, biasa banget. Saudara mau ketemu orang juga, mau ketawa, biasa, karena firman Allah berkata bahwa hati yang gembira itu obat. Jadi dijamin. Justru kapan Anda tertawa, kapan Anda ketawa ngakak, saudara. Karena itu juga dikatakan mempengaruhi hati kita, mempengaruhi tubuh kita. Saudara, ada orang saking dia rohaninya sampai takut mau ketawa, jaim supaya kelihatan lebih rohani, dewasa. Enggak juga, biasa saja. Sekalipun kita akan menempatkan diri kita ya, kita bisa menyesuaikan diri dimanapun kita berada, Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini hidup kudus itu adalah pilihan, dan kita harus bertindak dengan iman. Karena orang yang hidup kudus, disucikan, itu yang membuat Tuhan itu sendiri dikatakan bahwa Tuhan sendiri akan dikatakan firman Allah, orang yang hidup kudus, orang yang menyucikan diri, orang yang mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saudara, saya bacakan satu ayat, akan dipandang layak tuannya, saudara, untuk dipakai. Jadi kita bukan hanya pajangan aja, tapi kemudian dipakai dan dipakai oleh Tuhan. Ya, kalau udah bejana dibikin, dipajang, enggak, kita dibeli, dipakai, orang nikmati, saudara ya. Firman Allah berkata bahwa kita perlu untuk menguduskan diri, karena kalau kita menyucikan diri dari kehidupan yang hancur, saudara, kita menyucikan diri, kita akan dianggap layak. Saya bacakan. Orang yang menyucikan dirinya dari setiap kehidupan yang hancur, kehidupan dosa, akan dipakai oleh Tuhan, akan layak dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, firman Allah berkata seperti ini dalam 2 Timotius 2 ayat 21. Dikatakan, jika seorang, jadi satu orang saja Tuhan cari, menyucikan dirinya dari hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi saudara, ternyata upah dari orang yang hidup kudus, saudara, kita akan dipercayakan oleh Tuhan. Kita akan dianggap layak, dipandang dia, oh ini kayaknya bisa dipakai gitu, saudara. Jadi ternyata bukan hanya untuk menjaga kehidupan kita, tapi ada bonusnya, dipandang layak. Tuhan akan pakai kita, Tuhan pakai keluarga kita, karena dia lihat, oh orang ini kok hidupnya sungguh-sungguh, dia mau menjaga hidupnya. Sekalipun tetap naturally kita ini hidup seperti biasa, jangan menjadi aneh, saudara ya. Bergaul, mau jalan sama teman biasa saja, tapi kita tahu batasnya, kita tahu menyesuaikan diri, kita tahu ini dosa, ini enggak. Jadi kita sendiri, justru Alkitab mencatat, justru Yesus itu sahabat orang berdosa. Kita harus banyak menjangkau orang-orang di luar yang masih hidup dalam dosa, supaya kita jangan terlalu kayak aduh udah paling kudus di dunia. Kita harus menjadi berkat, kita menjauhi dosa, tapi kita mengasihi orang berdosa. Berapa di antara saudara yang excited bahwa Anda ingin menjadi orang yang disucikan, dikuduskan? Kita menyucikan diri, dan Tuhan layak untuk memakai kita menjadi perabot mulia untuk pekerjaan yang mulia, bukan pekerjaan biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh taruh tangan kita di dada Tuhan. Ini kami mau hidup kudus, kami mau bertindak, kami mau menjaga hidup ini tidak sembarangan, tapi kami juga tidak menjadi aneh untuk menarik diri dari orang lain. Kami tahu kekudusan itu yang menilai Tuhan, dan kekudusan itu bukan dari luar, bukan liturgi, bukan juga religi, bukan juga ritual, tetapi itu dari dalam keluar, sehingga kehidupan Kristus akan dilihat orang, dan orang akan memuliakan Tuhan. Kami mulai hari ini semakin mengasihi, semakin dekat, semakin melekat dengan Tuhan, dan hidup dalam kekudusan. Dan kami percaya Yesus yang menyucikan, menguduskan, membenarkan kami. Kami dipandang layak oleh Tuhan, yaitu Raja di atas segala raja. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menerima berkat daripada Bapa cinta yang tidak pernah habis dari Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kami hari ini, esok sampai selamanya. Di dalam nama Yesus yang semangat hari ini, katakan amin. Selamat menjalani hari yang baru, maju terus. Jangan lupa baginya, share link ini sebanyak-banyaknya, dan like, subscribe, komen yang banyak, itu sangat mendukung channel ini. Thank you for supporting JC Ministry. God bless you.